Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Apakah kamu berani membunuhku? Tanya Lin Qian yang wajahnya tampak benar-benar beku. Kenapa tidak? Jawab Lin Hai menyeringai dengan niat membunuh yang sama mengisi matanya. Lin Hai, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak Lin Badao dan beberapa tetua lainnya yang panik. Lin Hai, kamu kutu kupret. Kamu pikir siapa yang kamu ancam? Jangan bicara omong kosong denganku. Hari ini, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Lin Hai berkata sambil matanya melihat ke kerumunan. Tatapannya menusuk seperti belati. Lin Hai menatap ekspresi tua-tua yang menyedihkan, menyipitkan matanya dan tiba-tiba suara jauh terdengar. Apakah begitu? Di suatu tempat di wilayah Lin Clan, kekuatan besar dan kuat dengan ki yang luar biasa meledak. Segera setelah itu, kerumunan melihat siluet manusia sekitar 1 kilometer jauhnya. Sosok itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa, bergerak melewati kerumunan dan mendarat di panggung pertempuran. Itu orang tua, alisnya hitam seperti tinta, dia tampak sangat misterius. Kerangkanya tangguh dan dia setinggi Lin Hai. Dia tampak sangat mirip dengan Lin Badao. Elder terhormat, bisik Lin Hai dan kemudian segera tersenyum tetapi itu tampak seperti senyum sedih. Itu adalah pamannya, Lin Rui. Lin Rui biasanya selalu berlatih budidaya di dalam wilayah Lin Clan. Setiap kali ada masalah, apakah itu penting atau tidak, kepala klan dan tetua menanganinya. Lin Rui hampir tidak akan pernah melanggar pelatihannya dan datang untuk bertemu dengan klan. Penatua yang terhormat, semua orang tercengang pada tampilan kekuatan yang baru saja ditunjukkannya. Terbang melintasi langit seperti sedang berjalan di halaman yang sunyi dan damai, itu membutuhkan teknik ketangkasan yang sangat kuat dan kultivasi tingkat tinggi. Lin Feng terbaring di lantai tak berdaya karena darah masih mengalir dari tenggorokannya, ia dengan cepat menelan beberapa pil penyembuhan yang mendalam. Lukanya sudah mulai sembuh, tetapi dia telah kehilangan begitu banyak darah sehingga dia hanya bisa berbaring di sana sementara pil menyembuhkannya. Sambil menatap Lin Rui dari tanah, dia ingat bahwa dia baru melihatnya 2 kali. Yang mulia penatua hampir tidak pernah keluar. Elder terhormat, Lin Hai, klan kepala, tidak menganggap penting klan Lin. Dia tanpa dasar membunuh tetua ketujuh. Saat ini, dia juga ingin membunuh seorang jenius Lin Clan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Lin Qian. Dia bahkan mengancam semua tetua dan anggota klan yang hadir. Elder terhormat, tolong hukum Lin Hai untuk semua kejahatannya, kata para tetua, seolah-olah Lin Hai adalah asal dari semua masalah dalam klan. Lin Hai hanya bisa menertawakan situasinya. Lin Hai, apa yang kamu tertawakan? Tanya Lin Rui dengan nada apatis. Aku tertawa karena mereka benar-benar tak tahu malu. Awalnya, bukankah penatua terhormat seharusnya mendukung klan dari latar belakang dan tidak terlibat dengan klan, kecuali klan itu dalam bahaya? Kata Lin Hai dengan sarkastis. Betapa lancang dan sombongnya. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Lin Rui berkata dengan nada dingin dan amarah memenuhi matanya. Paman, aku adalah kepala klan Lin. Bahkan jika kamu memiliki status penatua yang terhormat, itu tidak memberi kamu hak untuk memikirkan diri sendiri dengan bagaimana aku menangani urusan klan. Sebagai kepala klan, keputusan aku adalah keputusan terakhir tentang masalah ini, kata Lin Hai dengan keras kepala. Dia berdiri dengan punggung lurus dan kepala terangkat tinggi sambil menatap mata Lin Rui. Saraf apa yang kamu miliki? Yang mulia penatua bukan sembarang penatua, ia juga penatua dari garis keturunan kamu sendiri. Kamu memiliki keberanian untuk tidak membedakan antara junior dan senior. Itu sendiri dianggap sebagai kejahatan terhadap klan. Lin Badao mengatakan dalam upaya untuk menghasut kerusuhan. Kejahatan. Aku hanya mengatakan bahwa aku adalah kepala klan dan keputusan aku tentang urusan klan adalah final, itu fakta. Lin Hai tahu apa hasil yang tak terelakkan dari situasi itu. Dia berbalik dan pergi ke arah Lin Feng. Sebuah telapak diisi dengan es tiba-tiba melesat ke arah Lin Hai. Lin Hai terus berjalan menuju Lin Feng, mengabaikan serangan yang masuk. Telapak es mendarat dengan kuat di punggung Lin Hai yang tak berdaya. Itu adalah serangan yang sangat kuat, seluruh tubuh Lin Hai segera ditutupi dengan es dan rasa dingin memenuhi tubuhnya. Dia benar-benar putih dari kepala ke kaki dan tiba-tiba terbang ke arah Lin Feng tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus. Hah!
Teriak Lin Hai terkejut. Dia berlutut di tanah. Dia telah terbang ke Lin Feng dan ditangkap di udara. Dia terkejut bahwa putranya tidak mati dan tampak tidak terluka ketika dia menangkapnya. Meskipun demikian, ekspresi wajahnya tidak berubah sejak awal. "Paman, kamu menyerangku dari belakang ketika aku tidak berdaya. Mulai sekarang, tidak ada ikatan yang ada antara aku dan klan ini dan mulai hari ini aku memotong ikatan darah aku dengan kamu," kata Lin Hai dengan darah yang keluar dari mulutnya. Dia diserang secara mengejutkan oleh Lin Rui. Dia bisa merasakan hawa dingin menembus tulangnya dan sedikit auranya hampir kedinginan. Jika Lin Feng tidak menangkapnya saat dia terbang di udara, dia akan mendarat jauh lebih jauh. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Puff, kita memang terkait darah. Kamu adalah keluarga aku, jadi aku tidak akan membunuh kamu. Pergilah. Lin Rui berkata dengan dingin. Dia tidak menduga bahwa Lin Hai tidak akan memblokir serangan itu sehingga dia menyerang tanpa ragu-ragu. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang apa yang baru saja terjadi. Lin Qian mulai dikenal di klan sebagai jenius. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya dan dia akan menaikkan klan ke tingkat ketenaran dan status baru. Jika klan naik dalam ketenaran dan status maka Lin Rui juga bisa mendapatkan manfaat. Keterampilan dan kemampuan potongan sampah itu, Lin Feng, sangat meningkat tetapi roh yang tidak berguna tetap menjadi roh yang tidak berguna. Lin Feng tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang sama dengan seseorang seperti Lin Qian. Pikir Lin Rui. "Feng kecil, kita pergi," bisik Lin Hai kepada Lin Feng dengan suara lembut dan rapuh. Lin Feng mengangguk. Dia masih tidak dapat berbicara. Dalam hatinya dia tidak bisa merasakan apapun selain kebencian dan penyesalan. Dia tampak seperti hantu, dia telah kehilangan begitu banyak darah sehingga mengejutkan bahwa dia masih hidup. Lin Feng bisa berdiri tetapi dia membutuhkan dukungan Lin Hai untuk berjalan. Lin Feng bahkan tidak melihat kembali klan karena wajah mereka sudah terukir jauh di dalam hatinya. Semua anggota Lin klan menatapnya dan ayahnya pergi. Banyak anggota klan bingung dalam hati mereka tentang apa yang baru saja terjadi. Lin Feng dikenal sebagai bagian dari sampah oleh semua orang. Namun dia memiliki kekuatan yang kuat menyatu dengan serangannya, ki yang menakutkan, permainan pedang yang sangat terampil, dia telah mengalahkan seorang pembudidaya lapisan Lingqi dan dia bahkan membuat Lin Wu merangkak di tanah seperti cacing, bisa sepotong sampah menyelesaikan hal-hal seperti itu. Lin Hai telah membunuh Lin Zhen dalam satu serangan dan mengancam semua orang yang hadir mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka jika mereka mencoba menghalangi jalannya. Jika penatua yang terhormat tidak muncul, siapa yang bisa menghentikannya? Sayangnya, Lin Badao memiliki anak perempuannya yang berbakat, Lin Qian. Jika tidak, Lin Hai akan tetap menjadi kepala klan Lin. Mengenai Lin Feng dan Lin Hai, pendapat anggota Lin klan telah berubah. Mereka pantas dihormati dan bisa bangga dengan tindakan mereka. Sayang sekali, jika kita hanya bekerja bersama maka kita bisa meremajakan klan dan tidak akan memiliki kekhawatiran lagi, pikir penatua ke-6 sambil melihat dua siluet di cakrawala. Dia kemudian menghela napas dalam penyesalan karena dia tidak cukup kuat untuk mengubah apapun yang telah terjadi. Dia hanya bisa tetap diam dan menerima situasi apa adanya. Lin Hai sedang bermeditasi di kamarnya. Ki putih dan berkabut mengelilingi tubuhnya dan mulai menembus ke dalam dirinya, itu menyembuhkan semua luka-lukanya dan menghilangkan es ki yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dan cahaya yang menyilaukan mengelilingi tubuhnya. "Ayah, bagaimana perasaanmu?" tanya Lin Feng yang ada di sebelahnya. "Luka-luka itu hampir sepenuhnya sembuh." "Feng kecil, pil ini luar biasa. Di mana kamu mendapatkannya?" tanya Lin Hai sambil meraih botol obat yang berisi pil penyembuhan yang mendalam. Segera setelah minum pil, lukanya tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Dia dengan cepat pulih dari lukanya. "Tampaknya jika aku memiliki kesempatan, aku harus berterima kasih kepada pelindung Kong." Lin Feng tersenyum lebar. Dia tidak akan berpikir bahwa pil ini akan memiliki efek yang kuat pada ayahnya. Pada hari ketika Han Men terluka, Lin Feng sudah berpikir bahwa pil ini misterius, hampir mistis. Serangan yang mulia pada Lin Hai akan mengubah Han Men menjadi pasta daging. Cedera Lin Hai jauh lebih serius daripada Han Men. Hanya karena Lin Hai jauh lebih kuat dari Han Men, apakah dia selamat dari serangan seperti itu? Namun, seperti sebelumnya,
Pil penyembuhan yang mendalam mampu membuat Lin Hai pulih dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa kuatnya pil-pil ini. Ayah, salah satu pelindung dalam Yun Hai Sekte memberi mereka kepada aku, jawab Lin Feng. Oh, Lin Hai mengangguk. Feng kecil, kamu harus kembali ke Yun Hai Sekte. Dalam waktu singkat, kamu mungkin akan mencapai Lin Qian dengan cepat. Menembus Lin Qian, Lin Feng tersenyum dalam hatinya. Dia bahkan belum menempatkan level Lin Qian di matanya. Jalan kultivasi sangat luas, bagaimana ia bisa mengejar hal sepele seperti mencoba untuk bersekongkol dengan Lin Qian. Ayah, bagaimana denganmu? Kemana kamu akan pergi? Lin Feng menahan kata-katanya pada tujuannya saat ini menjadi jauh lebih besar. Dia lebih suka mencari tahu apakah ayahnya berencana untuk tinggal bersamanya. Aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke kota kekaisaran. The Imperial City. Lin Feng tercengang. Kota kekaisaran tanpa ragu adalah kota terbesar, tersibuk, paling kuat dan makmur di negara Sueyue. Di kota kekaisaran, klan kecil seperti klan Lin dapat dengan mudah menghilang tanpa jejak, klan kekaisaran tidak ada. Tertinggal dan sangat kuat. Sebenarnya, itu juga mungkin untuk menganggap klan kekaisaran sebagai sekte terkuat dari seluruh negara Sueyue. Jangan khawatir, Feng kecil. Meskipun kota kekaisaran penuh dengan penggarap yang luar biasa, aku tidak pergi ke sana untuk menyebabkan masalah atau membunuh orang. Aku hanya pergi ke sana karena aku ingin berkunjung. Tidak akan ada masalah jika aku pergi ke sana. Berlatih lebih banyak dan begitu kamu lebih kuat, datanglah ke kota kekaisaran untuk menemui aku. Kata Lin Hai yang melihat bahwa Lin Feng mengerutkan kening dan kekhawatiran bisa terlihat di wajahnya. Lin Feng segera tampak lebih santai yang membuat Lin Hai tersenyum. Baiklah, ayo pergi, kata Lin Hai sambil berdiri. Dia hanya mengambil beberapa lukisan dan gulungan kemudian mereka pergi bersama. Mereka akhirnya tiba di luar kota dan berhenti. Mereka melihat cakrawala yang luas dan tak terbatas yang membentang di langit yang tampak tak berujung. Lin Hai meludah ke arah kota, berbalik dan berkata kepada Lin Feng sambil tersenyum, Feng kecil, kita tidak mengambil jalan yang sama, kamu pergi dulu, oke? Ayah, aku ingin tinggal di sini sampai kamu pergi. Kamu bisa pergi dulu, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Lin Hai memandangnya sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, Feng kecil, orang-orang berbahaya dan banyak yang memiliki niat jahat, hati-hati dalam perjalanan kamu. Ketika dia selesai berbicara, Lin Hai melompat ke atas kuda dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Siluetnya perlahan menghilang. Lin Hai telah melihat Lin Feng menunjukkan kekuatannya selama pertemuan tahunan dan karena itu merasa lebih santai. Dia punya perasaan bahwa Lin Feng tidak membutuhkan nasihatnya lagi, tapi dia tidak bisa berhenti khawatir dari ayahnya. Lin Feng menyaksikan sementara bayangan ayahnya menghilang ke cakrawala. Dia mengangkat kepalanya, menatap ke langit dan kemudian segera menaiki Qian Li Sui kembali ke kota Yangsu. Bagaimana mungkin meninggalkan sesuatu seperti apa adanya? Jika aku mengalahkan Lin Qian selama pertemuan tahunan, maka mereka tidak akan pernah memperlakukan ayah aku dengan cara seperti itu. Aku akan menunjukkan Lin Clan. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.